Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Khususan dari yang paling kita Al-Quran Tasbihati wa Allah kita syahidna rahmatan wa barakatuh wa alaika wa barakatuh wa sallallahu pada fahati wa khususiyati wa barakatuh wa barakatuh wa ala mana bisalatu salihun bisalatu wa ala nabi bisalatu al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Warzuqni al-fahma al-qawi wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i 'ulumihi fid dharain amin. Sama-sama kita muliakan dan kita hormati, kita cintai para habaib, para zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang hadir sekarang di tengah-tengah kita Al-Mukarram yang mulia Al-Habib Muslimin Bahashim, yang mulia Al-Habib Idris Bahashim, dan juga seluruh para habaib-habaib yang lain. Alhamdulillah kita malam hari ini banyak dihadiri oleh para habaib. Mudah-mudahan dengan berkat kehadiran mereka di majelis kita ini, mudah-mudahan semakin menambah keberkahan daripada majelis kita ini. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya anak cucunya Rasulullah, mudah-mudahan Rasulullah selalu memandang kepada kami dengan pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan beratan segala hajat kita yang berkumpul di malam hari ini dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu hajat urusan dunia maupun hajat urusan akhirat. Dan mudah-mudahan kita berataan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bila hisab. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali menyambung kitab pembacaan kitab kita yang telah lewat. Masih dalam kitab karangan Imam As-Suyuti. Hadis berikutnya adalah hadis yang ketiga. Al-hadis sadis akhraj Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala wa may yaqtarib hasanatan qala al-mawaddah li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga telah mengeluarkan ini hadis oleh Imam Ibnu Hatim, Ibnu Abi Hatim, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala, pada menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yaqtarib hasanatan, siapa yang memperbuat satu kebaikan. Al-hasanah di sini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan pengertian adalah al-mawaddah li ali Muhammad, yaitu cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencintai keluarga Rasulullah, mencintai ahli baitnya Rasulullah, itu adalah satu kebaikan, satu buah pahala yang Allah berikan, ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang mencintai daripada ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditafsirkan al-hasanah di situ adalah al-mawaddah li ali Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi. Mawaddah di sini bukan hanya sebatas rahmat, bukan hanya sebatas cinta, atau bukan hanya sebatas mahabbah. Jadi antara mahabbah dengan mawaddah itu
Yang lebih tinggi adalah mawaddah. Kalau mahabbah itu cintanya kadang-kadang bertujuan, kadang-kadang ada tujuannya, ada kadang ikhlasnya. Aku jadi cinta lawan si anu itu kalau naiknya banyak berduit mama. Nah itu mahabbah, namanya mahabbah cinta karena ada tujuannya, ada kadar ikhlasnya. Tapi kalau mawaddah, nah mawaddah ini bukan hanya cinta biasa, tapi cintanya luar biasa. Dan mawaddah ini ulang, bagaimanapun keadaan orang yang dicintai itu berubah atau tidak berubah, cinta atau ada cinta lawan kita, tetap mengarah mawaddah ini kita tetap mencintai orang tersebut. Kalau kita misalnya kita lawan kekasih kita umpama karena cinta lawan kita, lalu misalnya orang yang kita cintai ini misalnya ada cinta lagi lawan kita, malah mencintai orang lain, nah maka kita yang tadinya cinta tadi bisa hilang cinta kita. Nah itu berarti mahabbah padanya. Tapi kalau mawaddah ini orang yang kita cintai itu sayang kahada, kalau kita tetap nawaran mawaddah ini tetap selalu cinta terus-terusan. Nah itu mawaddah, makanya kada pernah berubah cintanya, itu mawaddah. Atau bahasanya ulang mawaddah ini cinta sampai ke hati. Nah kalau mahabbah itu cinta di mulut saja. Karena kalau ini tahunya I love you aja. Jadi belum tahunya itu aja. Masa kita bahasa Inggris juga. Kalau lagi ini tahu I love you udah aja. Nah itu cinta di mulut saja. Mengarah cinta ke hati sampai ke hati itu bukan mahabbah bahasanya, tapi mawaddah, enggak mawaddah. Nah kemudian al-hadis rabi', hadis yang keempat, akhraja Ahmad, telah mengeluarkan oleh Imam Ahmad, wa Tirmidzi wa sahahahu, dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan ini hadis oleh Imam Tirmidzi, wa Nasa'i wal Hakim anil Muttalib bin Rabi'ah radhiyallahu anhu maqala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wallah la yudkhilu qalbu imri'in muslimin imanun hatta yuhibbakum lillah wa li qarabati. Rasulullah bersabda, ujar Nabi, tidaklah demi Allah tidak akan pernah masuk di hati seorang muslim keimanan sehingga dia itu cinta karena Allah dan cinta bagi kerabatku, bagi keluargaku, ujar Nabi. Nah, jadi Nabi mengaitkan antara cinta dengan kerabatnya Rasulullah, cinta dengan ahli baitnya Rasulullah dengan iman. Ujar Nabi, apabila di hati orang tersebut tidak ada cinta dengan kerabat Rasulullah, maka tidak akan pernah bisa masuk keimanan di hati orang tersebut. Artinya apa? Mencintai ahli bait Rasulullah ini satu kesatuan dengan cinta, dengan iman. Apabila tidak ada cinta di hati kepada ahli bait Rasulullah, maka iman kada masuk ke hati kita. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah apabila di hati kita diberikan Allah cinta kepada ahli bait Rasulullah, kepada ahli baitnya Rasulullah. Nah, maka itu menjadi sebab, menjadi jalan supaya iman ini masuk ke hati kita. Nah, semakin kita itu cinta dengan ahli bait Rasulullah, dengan ahli baitnya Nabi Muhammad, maka iman tersebut semakin mudah masuk di hati kita. Kenapa? Karena hati kita ini sudah terbuka cintanya kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berkata cinta lawan keluarga Nabi, yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu jalan selamat tadi. Apabila hendak masuk iman di hati kita, wajib kita mencintai keluarga Rasulullah. Dan iman ini ulang yang memasukkan kita ke surga. Iman ini adalah menjadi sebab dapat rahmat Tuhan, bukan amal kita. Amal kita ini apabila kita hendak misalnya mengandalkan amal jauh-jauh, kita hendak masuk surga dengan amal kita. Kenapa? Amal kita sedikit. Yang sedikit itu ulang belum tentu diterima Tuhan, belum tentu yang sedikit itu ulang ikhlas. Tapi apabila kita memiliki modal iman, memiliki modal rahmat Tuhan, memiliki modal cinta dengan keluarga Rasulullah, nah maka itu salah satu jalan selamat supaya kita masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi dalam hadis dikatakan, la yudkhilu ahadukumul jannah bi'amalih, tidaklah memasukkan, kata Nabi Muhammad, ke surga itu sebab amal kalian.
Kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, pian pun ke itu juga wahai Rasulullah, bukan amal biarkan masukkan ke surga. Ujar Nabi, wala ana, dan aku pun kata Nabi Muhammad bukan sebab amalku yang masukkan ke surga. Tetapi kata Nabi mengatakan, illa ayyatadhammani Allahu birahmatin bifadlin wa rahmah, kecuali Allah meliputi aku kata Rasulullah dengan karunia-Nya dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ini akan didapatkan apabila kita itu punya iman di hati. Jadi kita itu sekecil apapun di hati ini punya iman, walaupun seberat darah, walaupun seberat biji sesawi di hati ada punya iman, itu cagar masuk ke surga. Tapi kalau sudah orang tidak ada punya iman sedikit pun di hati, nah itu kan ada sedikit pun modal hendak masuk surga. Bahasa itu tiketnya kan ada. Tiket hendak masuk surga itu iman di hati, walaupun imannya misalnya halus. Nah, tapi sebelum masuk ke surga itu dilebur dulu dosa-dosanya. Tinggal iman sedikit, nah iman itulah yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Kemudian al-hadisul khamis, hadis yang kelima. Akhraja Muslimun wa Tirmidzi wa Nasa'i an Zaid bin Arqam radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Udzakirukumullah fi ahli baiti. Diriwayatkan daripada Zaid bin Arqam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi mengatakan, aku berikan peringatan kepada kalian kepada Allah pada ahli baitku, pada keluargaku. Artinya ahli bait Rasulullah ini adalah salah satu jalan kita itu disebut di hadapan Allah. Mencintai ahli bait Rasulullah ini salah satu jalan kita itu dibanggakan oleh Nabi Muhammad di hadapan Allah. Jadi apabila hendak kita ini disebut-sebut nama kita di hadapan Allah, dibanggakan oleh Rasulullah di hadapan Allah, nah maka jalannya adalah banyak-banyak kita itu mencintai daripada ahli bait keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadisus sadis, hadis yang ke-6. Akhrajat Tirmidzi wa hasanahu wal Hakim an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di, kitabullah wa itrati ahli baiti wa lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud fanzuru kaifa tasluquni bihima. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam, Rasulullah bersabda, ujar Nabi, sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian itu yang apabila kalian itu berpegang dengan peninggalanku itu, maka tidak akan tersesat sesudahku, tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Nah, apa peninggalan Rasulullah itu? Yang pertama, kitabullah, ujar Nabi, kitab suci Al-Quran, kalamullah, kalamnya Allah, kitab suci Al-Quran. Yang kedua, peninggalan Nabi Muhammad, yang apabila kita berpegang dengan dua hal ini tidak akan sesat selama-lamanya. Yang kedua kata Nabi Muhammad adalah keluargaku, ahlul baitku, yaitu keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita berpegang dengan dua hal ini, berpegang dengan kitab suci Al-Quran, berpingkut dengan keluarga Rasulullah, nah maka selamat insyaallah. Berarti kita akan apa? Nabi sudah mengatakan, ujar Nabi, apabila berpingkut kalian dengan dua hal ini, dengan dua peninggalanku ini, kata Rasulullah, dan tadillu. Tadillu itu fi'ilnya fi'il mudhari, tufidud dawam wal istimrar sawasan. Tidak akan pernah sesat selamanya ya Nabi apabila berikut dengan dua hal ini, yaitu kitab suci Al-Quran dan berikut dengan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah keluarga Nabi Muhammad hadir di saat ini kepada kita. Jadi kita ikuti aja. Musim masuk surga kita tarik di baju sidin. Ya kalau lah sidin hari 4 hadir sini ya kalau lah, alhamdulillah. Jadi mau bukan sini berjurut masukkan kena kita nangguan kampung batiknya, bukan kampung mana kan hadir di sini kan. Kita ikuti sini, ikuti. Dan kata Nabi Muhammad, dua hal ini tadi, kitab suci Al-Quran dengan ahli bait Rasulullah, itu dua hal itu tidak akan berpisah sampai keduanya itu di samping telaga Rasulullah. Artinya itu sudah sampai ke telaga Rasulullah, itu sudah tegar selamat, sudah tegar meminum daripada air telaganya Rasulullah. Nah kita nama ini di belakang sidin tadi lah, ini di belakang Tuhan para habaib. Nah maka insya Allah kita minum di telaga Rasulullah, telaga kausarnya Rasulullah.
Nah, untuk kalau kita ditapar kawan-kawan para habaib, kenapa? Karena mereka ini datang kita sampai ke telaga Rasulullah. Artinya mereka itu juga sebagai penunjuk jalan supaya kita itu sampai ke telaga Nabi. Apabila sudah minum telaga Nabi Muhammad, nah itulah Nabi Muhammad tidak akan pernah haus selawasan, tidak akan pernah timbul haus selawasan apabila meminum daripada telaganya Rasulullah. Itu dikatakan telaga Nabi Muhammad itu abyad minal laban wa ahla minal asal. Jadi bilang lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu baunya. Dan kemudian pulang cangkir-cangkirnya, gelas-gelasnya itu kata Nabi Muhammad sebilangan bintang di langit banyaknya. Itu ada cukup aja berataan. Misalnya umat Rasulullah diminum berataan daripada telaga Nabi Muhammad pakai cangkir misalnya, ya cukup aja berataan cangkirnya. Karena jumlah itu sebanyak bintang-bintang di langit banyak benar. Tapi ada orang yang istimewa karena bukan pakai gelas minumnya, tapi dengan telapak tangannya Rasulullah. Ada orang-orang yang khusus nama itu kenalan. Yang jelas buat bahagia itu yang pasti. Ya kalau bukan anak durian sidin, yang pasti yang minum di tangan Nabi Muhammad. Kita aja tuh misalnya bisa anak, pastinya kita utamakan siapa anak. Kalau dulu ada mungkin anak dijuluki cangkir, orang diminum makan oleh tangan, kada mungkin. Kalau aman keluarga Rasulullah jelas Nabi Muhammad pasti dimuliakan sidin. Kenapa? Ahlul bait sidin, keluarga sidin. Nah kita namanya sidin karena sidin ini orang yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Nah maka kita namanya ini pun tahun 4 juga. Intinya al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu kena berkumpul siapa yang dicintainya di dunia. Apabila yang dicintainya bukan para habaib, bukan ulama-ulama, orang-orang saleh, bukan wali-wali, nah maka tak kumpul kena di sana kita. Dan arwah itu jadi Nabi dalam hadis al-arwah junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talab wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh itu berkelompok-kelompok, bergerombol-gerombol. Di mana ketika berada di alam roh itu apabila sudah berkelompok-kelompok di alam roh, nah maka di dunia kita kumpul juga kena. Apabila di dunianya berkumpul juga, nah maka kena di akhirat itu terkumpul juga. Nah jadi kita nak kumpul di majelis ini sesuai isyarat Rasulullah dalam hadis itu, berarti kita dahulu di alam roh tak kumpul juga berarti. Apabila di dunia tak kumpul, rancak tak kumpul di dunia, tak kumpul juga kita di akhirat kan. Jadi siapa yang kita umpati di dunia, siapa yang kita kumpuli di dunia. Apabila orang-orang saleh, Tuhan ahlul bait Rasulullah yang kita kumpuli, mereka orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad, orang-orang yang masuk ke dalam surga. Nah kita yang berkumpul lewat sini itu tahu empat dalam surga. Kenapa? Al-mar'u ma'a man ahabba, dari seseorang berkumpul siapa yang dicintainya di dunia. Dan masuk surga kita bertahan berkumpul lawan Rasulullah di sana. Kemudian akhrajal Bukhari an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi ahli baitih. Diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kata Abu Bakar, urqubu Muhammadan, jagalah Nabi Muhammad, atau bisa juga maknanya urqubu di sini intailah, carilah Nabi Muhammad itu di mana mencari Nabi? Di ahli baitih, dalam ahli bait Rasulullah. Jadi apabila hendak mencari Nabi Muhammad, bingung bagaimana mencari? Di hati buat para habaib. Para habaib itu kenyataan Rasulullah. Mereka itu mengandung daripada darah dagingnya Rasulullah. Kita sudah ada hidup sejaman lawan Rasulullah nih. Ada sebuah pemimpin lawan Nabi, ada sebuah berdapat, apalagi berdapat yang khazatan lawan Nabi Muhammad. Barang aja kenyataan Nabi Muhammad, barang kita lihat siapa ahlul bait Rasulullah. Bukan para habaib. Para habaib itu adalah orang-orang yang mereka itu menanggung, membawa daripada darah dagingnya Rasulullah. Jadi mereka melihat Nabi Muhammad di hati ahlul bait, di hati para habaib. Nah itu Nabi Muhammad, urqubu Muhammadan, jagalah. Bisa mana urqubu itu bisa jaga, bisa intailah, bisa lihatlah, bisa carilah Nabi Muhammad itu di keluarga beliau. Sebutin hadis lagi lah. An Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali, Rasulullah bersabda, "Man lam ya'rif haqqa itrati wal ansar fa huwa li ihda salasin, imma munafiq wa imma li zinyatin wa imma li ghairi tahurin, yakni hamalathu ummuhu ala ghairi tuhurin." Ujar Nabi, siapa yang kada mengenali hak ataupun kewajiban-kewajiban keluargaku dan orang-orang Ansar, kada mengenali, saya juga dimanain apa kada cinta. Siapa yang kada cinta kepada keluarga Rasulullah, kada cinta dengan para habaib, maka ada kalanya orang yang kada cinta tersebut karena sebab 3 hal. Pertama, imam munafiqun, ada kalanya dia itu orang munafik. Orang munafik itu dihilangkan cinta lawan keluarga Rasulullah. Yang kada mau masuk cinta di hatinya apabila di hatinya ada munafik. Tapi kalau ada cinta di hati kita lawan para habaib, berarti munafik itu dijauhkan Tuhan di hati kita. Ada mau terkumpul antara munafik dengan cinta lawan keluarga Nabi. Yang kedua, wa imma li zinyatin, ada kalanya anak hasil zina. Namun anak hasil zina kada mau cinta lawan Rasulullah. Wa imma li ghairi tahurin, dan ada kalanya anak yang lahir tidak suci. Maksudnya itu adalah dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan tidak suci. Nah, itu adalah penyebab daripada hilangnya sifat kecintaan kepada keluarga Rasulullah, kepada para habaib. Nah, mudah-mudahan kita berdoa diberikan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, diberikan cinta kepada para habaib, diberikan cinta kepada para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan berkat kecintaan kita kepada mereka itu mudah-mudahan terkumpul berada dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad dan bersama para habaib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bersama dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berada kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah, masuk surga bil ghairi hisab. Ala hadiniyat wal hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma.